Aisyah putri Ainun Nazzah binti Ibrahim Ahmad, dengan mas kawin emas 10 gram, uang tunai dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Kalimat itu terucap secara lantang dari bibir pemuda yang dijodohkan dengan gadis cantik dan pendiam yang baru saja lulus dari bangku sekolah aliyah. Sah. Para saksi langsung mengucapkan kata itu setelah ijab kabul selesai dikatakan pemuda yang bernama Aran Saputra. Kini, kedua anak muda yang baru saja terikat tali pernikahan itu dalam perjalanan menuju apartemen Aran yang berada di pusat kota. Pria itu langsung memboyong sang istri untuk pulang ke kota sehari setelah akad nikah mereka selesai. Sesampainya di apartemen, Aran langsung masuk ke dalam diikuti Aisyah di belakangnya. Lift membawa mereka sampai menuju lantai 12. Sesampainya di depan unit apartemen Aran, gadis itu tidak berani masuk karena tidak dipersilahkan oleh sang suami. Aran yang melihat istrinya hanya berdiri saja di depan pintu pun merasa bingung. "Kenapa?" tanya pria itu. Aisyah hanya diam saja menunduk. "Masuklah," kata Aran. Mendengar perkataan suaminya, Aisyah pun memberanikan diri untuk masuk. "Assalamualaikum," ucapnya masuk. Aran tidak mendengarnya. Pria itu langsung masuk ke dapur mengambil satu botol air mineral dan meneguknya sampai habis. Aisyah hanya diam berdiri karena bingung harus melakukan apa. Ini pertama kali dalam hidupnya hanya berdua saja dengan seorang pria di dalam satu atap. "Kamu bisa pakai kamar yang itu," kata Aran yang tiba-tiba keluar sambil menunjuk salah satu kamar yang bersebelahan dengan kamarnya. "Kamu istirahatlah, saya juga pengen istirahat, besok baru kita bicara," kata Aran yang sudah merasa sangat capek. Pria itu langsung masuk ke dalam kamarnya yang bersebelahan dengan kamar Aisyah. Dengan memberanikan diri, Aisyah masuk ke dalam kamarnya sambil mendorong koper besarnya. "Wah," kata itu langsung terucap dari bibir gadis itu, tak kalah melihat kamar yang akan ia tempati. Sebuah kamar yang sangat luas, dengan desain modern minimalis perpaduan warna putih dan hijau. Aisyah berkeliling melihat setiap sudut dari kamar itu. Gadis itu terlihat sangat menyukai suasana di dalam kamarnya. "Ini kamar apa aula? Kok besar sekali?" gumam Aisyah, karena kamarnya di rumah tidak sebesar dan sebagus ini. Sudah ada beberapa fasilitas yang bisa ia gunakan di dalam. Aisyah mulai membuka koper dan menata pakaiannya di dalam lemari. Capeknya," gumam Aisyah yang merebahkan tubuhnya di atas ranjang besar itu. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Aisyah sudah selesai membersihkan dirinya bersiap-siap untuk tidur. Sementara di kamar sebelah, terlihat Aran sedang sibuk di meja kerjanya. Pria itu bukannya istirahat, malah melanjutkan pekerjaannya yang tertumpuk akibat libur sehari untuk akad nikahnya. Pukul 2 dini hari, Aisyah sudah bangun dari tidurnya untuk sholat tahajud. Selesai sholat, gadis itu ingin tidur kembali karena masih mengantuk, namun ia hanya bolak-balik saja di atas ranjangnya karena tidak bisa tidur. Akhirnya Aisyah memilih untuk mengaji sembari menunggu azan subuh. Aran yang baru akan tidur karena sudah selesai dengan pekerjaannya, mendengar suara gadis itu yang sedang mengaji walaupun samar-samar. Gadis kecil yang baru saja lulus SMA dan baru sehari berubah statusnya menjadi istrinya, kini sedang mengaji di dalam rumahnya. Aran merebahkan tubuhnya di atas ranjang sambil mendengarkan suara merdu Aisyah yang sedang mengaji. Pria itu menderita insomnia yang sangat tinggi. Namun sekarang dengan mudahnya Aran terlelap karena suara Aisyah. Subuh menjelang, setelah selesai sholat, Aisyah keluar kamar lengkap dengan cadarnya. Ia ingin memasak sesuatu untuk sarapan nanti. Namun begitu ia membuka kulkas, Aisyah terkejut tidak ada satupun bahan makanan di dalamnya. Hanya ada air botol mineral yang tersusun rapi memenuhi lemari pendingin itu. "Ini, apa pria itu tidak makan?" gumam Aisyah penasaran. "Kalau seperti ini, aku harus masak apa? Masa ia minum air aja?" Batin Aisyah bingung. Ia pun kembali menuju kamarnya karena bingung harus melakukan apa. Dilihatnya jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Apa dia sudah sholat subuh? Gumam Aisyah. Ingin rasanya gadis itu membangunkan suaminya. Namun itu tidak akan mungkin. Menatapnya saja Aisyah belum pernah. Apalagi sampai membangunkan pria itu. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Rupanya Aran baru saja bangun dan bersiap-siap untuk sholat subuh. Ia pun keluar dan mengetuk pintu kamar Aisyah untuk bertanya apakah gadis kecil itu sudah bangun. Tok, tok, Aran mengetuk pintu kamar Aisyah.
Aisyah yang sedang duduk di atas ranjangnya dengan cepat turun dan membukakan pintu. "Apa kamu sudah selesai sholat subuh?" tanya Aran begitu gadis itu muncul di balik pintu sambil menunduk. Aisyah hanya mengangguk tidak berani menatap sang suami. "Baiklah kalau sudah selesai, saya mau sholat dulu," kata Aran. Aran masuk kembali ke dalam kamarnya untuk sholat, begitupun dengan Aisyah. Setelah jam menunjukkan jam 6:30 pagi, Aran keluar dari kamarnya menuju dapur. Pria itu mengambil sebotol air dan meneguknya. Dilihatnya pintu kamar Aisyah masih tertutup rapat. "Apa gadis itu tidur lagi?" gumam Aran. Ia pun menghampiri dan mengetuk pintu kamar itu lagi. "Tok, tok," suara ketukan Aran. Dengan cepat Aisyah membukanya. "Bisa kita bicara sebentar?" tanya Aran yang menatap gadis itu, namun Aisyah hanya menunduk sambil mengangguk. Aran pergi menuju sofa diikuti Aisyah dari belakang. "Duduklah," kata Aran. Aisyah pun duduk di depan Aran sedikit jauh. "Saya langsung saja, seperti yang kamu tahu. Pernikahan kita adalah hasil dari perjodohan kedua orang tua kita. Saya akan jujur. Saya belum mencintai kamu ataupun memiliki perasaan semacam itu," kata Aran yang mulai menjelaskannya pada Aisyah. "Kita berdua bahkan belum pernah bertemu sekalipun. Pernikahan ini terlalu cepat untukku dan juga untukmu," lanjut Aran. Aisyah yang mendengarnya juga merasakan hal yang sama. Gadis itu memang belum memiliki perasaan apa-apa kepada sang suami. Bahkan ia tidak membayangkan akan menjadi istri secepat ini. "Saya tidak akan memaksamu untuk mencintai saya. Itu hakmu. Kita jalani dulu semua ini. Jika di kemudian hari kamu tidak bisa mencintai saya ataupun sebaliknya, saya harap jika kita berpisah, maka akan mengakhirinya dengan baik-baik karena kita menikah juga secara baik-baik," kata Aran yang sudah memikirkan ke depannya seperti apa. Aisyah tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan penjelasan suaminya itu sambil menunduk. Seminggu yang lalu, di sebuah hunian mewah, duduklah pria yang baru saja menyelesaikan studinya di bidang kedokteran setahun silam. Pria itu bernama Aran Saputra. Pria berumur 25 tahun itu tengah duduk di hadapan kedua orang tuanya. "Gimana, Ren?" tanya papanya kepada putranya itu. Aran hanya diam sambil menunduk. Ini kali pertama ia mendengar sang ayah meminta sesuatu darinya. "Papa hanya minta ini saja. Selama ini kita selalu menuruti keinginanmu. Bahkan papa tidak melarangmu untuk kuliah kedokteran," kata ayahnya yang mengungkit keinginan putranya itu yang tidak ingin meneruskan perusahaannya. "Iya nak, mama harap kamu tidak akan menolak keinginan papamu yang satu ini," imbus sang ibu yang juga setuju dengan rencana suaminya. "Terserah papa saja, Aran ikut saja," jawab pria itu yang pasrah dengan keinginan sang ayah. "Benarkah?" tanya ayahnya memastikan. "Iya," jawab Aran dan langsung pergi menuju kamarnya. Kedua orang tuanya pun sangat senang mendengar jawaban putranya itu. Mereka langsung menghubungi sahabat lamanya itu. Mereka langsung menentukan tanggal pernikahan tanpa berdiskusi dulu dengan kedua anak mereka. Mereka dijodohkan sejak dalam kandungan, maka tidak heran jika ayahnya sangat kekeh meminta Aran untuk menerima perjodohan ini. Bahkan Aran datang di saat hari pernikahannya. Pria itu sangat sibuk karena pekerjaannya di salah satu rumah sakit besar di kota itu. Setelah sampai, ia langsung diminta untuk mengganti pakaiannya dengan baju pengantinnya. Janji suci itu terucap tanpa ada cinta di antara keduanya. Di saat orang lain hari pernikahan mereka adalah hari yang paling bahagia, maka itu berbeda dengan Aran dan Aisyah. Hari ini adalah hari yang paling menyakitkan untuk keduanya, di mana janji ikatan pernikahan itu terucap tanpa ada cinta di antara mereka. Di dalam kamar pengantin, air mata Aisyah jatuh begitu kalimat suci itu selesai terucap dari bibir Aran. Dalam sekejap ia sudah menjadi istri dari seorang pria yang sama sekali belum pernah ia lihat. Gadis kecil itu hanya bisa pasrah dengan keinginan orang tuanya. Selama ini Aisyah selalu berusaha untuk tidak melukai perasaan kedua orang tuanya, sehingga ia hanya bisa mengiyakan saja keinginan mereka, walaupun hatinya sangat sedih. "Apa ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya?" tanya Aran yang meminta pendapat Aisyah. "Tidak," jawab Asia singkat. "Baiklah, saya mau berangkat ke rumah sakit dulu," kata Aran yang beranjak dari duduknya menuju kamar. Aisyah hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi dengan pernikahannya ini. Ia hanya berharap hal baik yang akan terjadi di pernikahan mereka ke depannya.
Terlihat Aran keluar dengan pakaian yang sudah rapi sambil membawa ransel hitamnya. Ia keluar tanpa berpamitan kepada istrinya. Setelah selesai bicara, Aisyah langsung mengurung dirinya di dalam kamar. Gadis itu menangis dalam diam, sambil meratapi nasibnya setelah ikatan mereka ini akan berakhir di kemudian hari. Sesampainya di rumah sakit, Aran langsung sibuk dengan pekerjaannya. Hari ini, ia ada beberapa jadwal operasi besar, karena 2 hari Aran cuti untuk pernikahannya. Siang menjelang jam 1 siang, Aran baru bisa istirahat. Pria itu duduk di ruangan sambil mulai menikmati makan siangnya yang ia pesan secara online. Begitu ia ingin memasukkan makanan ke dalam mulutnya, Aran baru teringat dengan Aisyah. Astaga, kata Aran berdiri kaget teringat dengan gadis kecil itu. Ia langsung mengambil ponselnya ingin menghubungi Aisyah. Namun pria itu baru ingat jika ia tidak memiliki nomor kontak sang istri. Gimana ya? Gumam Aran bingung. Tanpa berpikir panjang, Aran langsung menyambar kunci motornya dan langsung pulang menuju apartemennya.